MSTM Internasional, tugas kelompok oleh David dan Gilang. Pendekatan etnosentrik. Pendekatan etnosentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri. Sehingga orang yang memiliki cara pandang etnosentrik attitude ini akan memperkerjakan orang yang berasal dari negara yang sama dengan dirinya, walau dimanapun dia membuka perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produksi dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Hal ini sekaligus untuk melatih para pegawai lokal dalam memahami bagaimana ketatnya kompetisi persaingan global. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan Apple. Perusahaan Apple pada mulanya dibuat pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak yang sudah berteman sejak lama. Awal mulanya, misi mereka adalah untuk mengubah sudut pandang masyarakat mengenai komputer, di mana mereka ingin membangun komputer yang cukup kecil dan user-friendly supaya dapat ditemukan di rumah ataupun di kantor dengan mudah. Pada tahun 1977, Wozniak membangun komputer berikutnya sebagai produk kedua dari perusahaan Apple, yaitu Apple II. Penemuan komputer inilah yang berhasil mengguncang dunia dengan visual yang berwarna serta aplikasi fisika yang bekerja seperti Microsoft Excel sekarang ini. Pada tahun 1980, Apple III dikeluarkan dan dimasukkan ke pasar sebagai komputer yang berfokus untuk bisnis. Komputer ini dikeluarkan sebagai upaya persaingan dengan IBM dan Microsoft yang saat itu juga sedang naik daun. Tetapi Apple III ternyata hanya merupakan keberhasilan sementara dari Apple. Perkembangan perusahaan Apple dari tahun 1983 sampai 1997. Macintosh mengalami penjualan yang cukup tinggi, tetapi tetap belum bisa mengalahkan penjualan IBM. Jobs ingin mengerjakan proyek sesuai dengan caranya sendiri, sedangkan Scully ingin pengawasan ketat dalam pengeluaran produk baru setelah mengalami bencana penjualan dengan Lisa. Selanjutnya, perkembangan perusahaan Apple tahun 1997 sampai sekarang. Setelah Jobs diangkat sebagai CEO, Apple mengalami titik balik yang drastis sehingga berjaya lagi. Jobs membentuk aliansi dan bekerja sama dengan Microsoft untuk menciptakan software sendiri, yaitu Mac. Selain itu, Jobs juga mulai memperkenalkan iBook sebagai laptop personal, iPod sebagai alat untuk mendengarkan musik, dan menciptakan software iTunes sebagai produk berbasis musik. Meskipun penjualan produk tersebut melonjak tinggi, penemuan terbesarnya yang membuat Apple berjaya dan dikenal hingga sekarang adalah penemuan iPhone pada tahun 2007. Pendekatan regiosentris tidak begitu terfokus pada suatu negara tertentu saja, pada suatu wilayah geografis. Dalam hal ini, segmentasi pasar didasarkan pada pengelompokan wilayah atau kelompok antar negara yang mirip antara satu dengan lainnya. Wilayah tersebut terbentuk karena adanya kesamaan seperti latar belakang budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, pelanggan di Amerika Utara mungkin memiliki rasa atau preferensi yang berbeda dengan pelanggan dari negara-negara pasca Uni Soviet. Untuk itu, Coca-Cola telah menggunakan strategi regiosentris yang mengasumsikan bahwa sekelompok negara yang berada di kedua wilayah tersebut masing-masing dapat dianggap sebagai pasar tunggal. Dengan menggunakan orientasi tersebut, terbuka kemungkinan perluasan perekonomian dalam skala yang lebih besar dari strategi polisentris. Sejarah berdirinya Coca-Cola. Sebelumnya, pada Mei 1886, racikan resep Coca-Cola ditemukan oleh Dr. John S. Pemberton, yang tak lain ada seorang apoteker di salah satu apotek yang bernama Jacob
farmasi di Atlanta. Mulanya ia hanya menjualnya kepada pelanggan di apotek setempat. Kemudian singkatnya, tak berselang lama 2 tahun setelahnya, John S. Pemberton wafat. Namun sebelum wafat, John S. Pemberton telah menjual resep Coca-Cola pada Asa Candler pada 1892. Dengan hak bisnis Coca-Cola dan formula rahasianya kemudian oleh Jacques Candler menggabungkan ke dalam The Coca-Cola Company. Pada 5 Desember 1919, sebuah konsorsium pengusaha yang dipimpin oleh Ernest Woodruff, ayah Robert W., membeli The Coca-Cola Company seharga $25 juta dan langsung memasukkan ke pasar saham New York. Pada 1923, putranya Robert Woodruff terpilih sebagai presiden perusahaan. Kemudian Woodruff memperluas perusahaan dan membawa Coca-Cola ke seluruh dunia. Sejak saat itulah Coca-Cola dikemas dan didistribusikan dengan botol sebagai six-packs. Yang portable juga mendorong minat pelanggan untuk membeli dan membawanya ke rumah mereka. Pada pertengahan tahun 1950-an, Coca-Cola dijual dalam botol kaca berukuran 6,5 ons dan terus bertransformasi memproduksi Coca-Cola dengan ukuran yang lebih besar pada 1955. Dilanjutkan dengan kaleng logam pada 1960. Akhirnya, pada 1977, untuk pertama kalinya mulai memproduksi botol plastik 2 liter. Analisa SDM perusahaan. Apple dengan pendekatan etnosentris, mereka memilih SDM yang handal dan berkualitas serta kerjasama timnya yang bagus. Dengan konsep tersebut, Apple juga melatih karyawan lokalnya untuk bersaing secara global. Coca-Cola dengan pendekatan egosentris, mereka memberdayakan karyawan dari beberapa negara dengan tujuan untuk memperluas pasarnya. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan produk sesuai selera di setiap negara atau setiap wilayah. Pihak Coca-Cola sendiri melakukan pelatihan untuk karyawannya meliputi technical skills, leadership, hingga soft skill guna meningkatkan kreativitas untuk menunjang kemajuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.